Baru-baru ini ada PPKM, ada pengumuman ya langsung dari Presiden Jokowi. Intinya ngasih tahu ke kita bahwa WFH 100%. Berarti benar-benar Work from home 100% ya semuanya. Semua perusahaan. Dan tidak melayani dine in, nggak ngelayanin makan di tempat. Jadi semuanya harus bungkus. Dan terakhir tidak ada pembelajaran offline. Mau ditutup tulisannya ya. Artinya ntar semua mall akan ditutup. So, terus yang harus kita lakuin apa gitu? Kita ekonomi akan susah dan lain-lain bakal susah. Artinya kita pasti butuh pertolongan kan? Nah, dengan kondisi yang mendesak kita ini, kita kan pengen minta tolong. Yang bisa kita lakukan agar Allah tolong adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dari habis salat subuh ya. Apa kabar semuanya sahabat-sahabat Zalanan? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa sampai di hari Jumat ya. Ya, hari Jumat dan ini baru salat subuh tadi. Makanya mungkin suaranya masih rada belum normal. Gak apa-apa ya. Insya Allah karena di hari subuh itu segar dan berkah insya Allah. Jadi apalagi di hari Jumat, nah maka kita tetap semangat. Di hari Jumat seperti pernah kita bahas di video yang setahun kita ngilang. Habis itu ada lagi. Kalau di hari Jumat kita akan bahas Tadabbur Al-Quran, segala hal yang berhubungan dengan keislaman. Nah, sebelum kita mulai ke Tadabbur Al-Quran, nah pernah kita bahas juga di video yang sebelumnya. Itu ada syarat penting, bukan syarat ya, ada yang harus kita lakuin dan itu penting banget. Sebelum kita masuk ke Tadabbur Al-Quran, praktekin dulu itu. Apa aja itu bisa dilihat di videonya, karena itu ada praktek di situ. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini tapi belum mempraktekin apa yang harus dilakukan sebelum Tadabbur Al-Quran, boleh ditonton dulu videonya dan praktekin, oke? Karena itu di situ praktek bareng Rizal, bareng aku. Oke, nah kalau udah, yuk kita mulai sekarang Tadabbur Al-Qurannya. Tentu dengan membaca doa ya. Kita baca dulu ya. Baca doanya ada 3 aja sih cukup. Al-Fatihah, Raditu billah, sama Rabbi zidni. Ntar artinya aku tampilin di sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, untuk mulai tadabburnya, jadi kita pengen dari awal banget, dari Al-Fatihah, karena kan Al-Quran ini udah banyak ya lembarannya di ini Mushaf Madinah. Total ada berapa? Total lembar ada sekitar 600-an kalau nggak salah. Kalau di Mushaf ini, 604 halaman ya, bukan lembar. Berarti kalau lembar bagi 2 sekitar 300 lembar. 302. Iya, 302. Itu kita pengen bahas sampai akhir. Kenapa? Karena Al-Quran ini petunjuk hidup kita. Udah pernah nggak sih kita tuh beneran pengen cari tahu, beneran dipahamin gitu artinya apa? Kan bahasa Arab nih, kita bukan dari orang Arab. Bahkan orang Arab sendiri pun banyak yang nggak ngerti juga gitu untuk Al-Quran. Oh iya? Iya. Makanya ya apalagi kita orang Indonesia, minimal baca terjemahannya. Nah, di awal pembahasan Tadabbur Al-Quran, jadi tadabbur itu apa sebenarnya arti dalam bahasa Indonesia? Tadabbur dalam bahasa Indonesia, jadi diambil dari kata bahasa Arab, ya kan? Tadabbaro ya, tadabbaru, tadabburon, tadabbur ya. Artinya fakkaro fihi wa nadhara fi awaqibih. Tegak duduk. Fakkaro itu artinya memikirkan di dalamnya. Artinya memikirkan ada apa di dalam ini gitu. Wa nadhara fi awaqibih. Sama kayak baca surat cinta.
ya. Iya, kayak baca surat cinta kan kita bacanya tuh beneran apa nih maksud dia nih gitu. Perkatanya diresapi gitu. Ya beneran nadhara fi awaqibi. Jadi pertama kan mikirin kenapa dia nulis kata ini. Yang kedua, ada apa di balik ini? Gitu kan? Ya, kayak misalkan ternyata aku dari dulu apa nih maksud dia gitu kan. Terus kenapa dia buat kayak gini, itu kan kepikiran ketika kita baca surat cinta. Itu secara nggak langsung dia udah melakukan tadabbur dari surat cinta dia. Surat cinta, iya udah. Iya, karena tadabbur itu artinya memikirkan dan mencari tahu ada apa di balik ini. Itu secara bahasa. Nah, kalau secara istilahnya, anta alama annaka mukhatab bi kalamillah. Tahu bahwa kita adalah objek dalam tadabburnya. Makanya syarat untuk tadabbur yang salah satunya adalah jadikan objek yang ada di dalam Al-Quran, objeknya jadikan itu kita. Contoh lagi bahas Nabi Muhammad, anggap objeknya itu kita, maka kita akan ngerasa, ya Allah, ini contohnya nih. Contoh ya, di surat Al-Baqarah ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un, langsung artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama aja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini kan engkaunya engkau Muhammad ya. Nah, kalau kita ingin bertadabbur, jadikan objeknya kita. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama aja bagi mereka. Engkau Rizal, beri peringatan ke mereka atau enggak, sama aja engkau beriman. Jadi kayak, jadi kita misalkan ketemu orang kafir, mau kita kasih peringatan atau enggak, ya mereka akan beriman. Jadi kita langsung ngerasa Allah yang ngasih tahu, Zal, kalau ke orang kafir itu, kamu mau kasih peringatan atau enggak, mereka akan beriman, gitu. Gitu. Dan akhirnya setelahnya, khotamallahu ala qulubihim, ya mereka itu udah tertutup hatinya. Pertama itu, engkaunya jadiin kita, atau bisa jadi dirubah lagi, kafaru, innalladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Nah, kira-kira kita termasuk orang-orang kafir, gitu. Kalau misalkan kita dikasih peringatan sama diberi peringatan sama tetap nggak beriman, berarti kita termasuk orang kafir. Dan Allah yang menutup hati kita, ya gitulah. Itu artinya menjadikan kita objek. Itu anta alam annaka mukhatab bi kalamillah. Kamu tahu bahwa engkau lah yang sedang diobrolin, dia jadikan objek sama aku. Gitu. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya membahas bahwa at-ta'ammul fil Qur'an fahuwa tahdiqu nadhiril qalbi ila ma'ani. Jadi bertadabbur Al-Qur'an itu tahdiqu nadhiril qalbi, menghadirkan hati untuk melihat artinya. Jadi yang pertama, yang kata Ibnu Qayyim, yang harus dihadirkan hatinya dulu. Makanya kenapa pernah Rizal bilang sebelumnya, baca Al-Quran seperti baca surat cinta. Karena orang kalau baca surat cinta, dia ngadirin hati nggak? Iya dong, jelas. Sepenuhnya. Dia suka sama cowoknya apa ceweknya, dihadirin hatinya tuh. Nah, terus yang kedua, jam'ul fikri ala tadabburi wa ta'alluqih. Yang pertama hatinya yang dihadirkan, yang kedua jam'ul fikri. Pikirannya dikumpulin ala tadabburi, untuk mentadaburinya dan ta'alluqih, dan untuk menghubungkannya. Maksudnya menghubungkan apa? Menghubungkan hati dengan artinya, dan juga menghubungkan pikiran dengan ini. Artinya kalau misalkan ada perintah kayak tadi ya, semuanya orang engkau beri peringatan, kita langsung sambungin sama kehidupan kita. Kita kalau ketemu orang kafir itu kan artinya non muslim ya. Orang selain muslim, kita mau ngasih peringatan atau enggak, juga sama aja mereka yang beringat. Jadi nggak usah capek-capek gitu. Tapi sebenarnya kita harus mengingatkan atau enggak? Orang kafir, cara mengingatkannya bukan mengingatkan kalian harus gini, enggak, tapi mengingatkan orang kafir itu dengan akhlak kita. Ya, sebagaimana Rasul pernah mencontohkan. Jadi orang kafir itu bukan untuk dinasihatin, untuk dikasih tahu kata-kata, enggak. Cukup kita berteladan. Contoh, kita tetap baik, akhlak kita tetap baik, bersosial kita. Ntar mereka, kalau misalkan Allah mau ngasih hidayah, bisa terpanggil karena akhlak kita. Masya Allah ya, orang-orang Islam ternyata baik banget, gitu. Kayak gitu. Untuk ke orang kafir ya. Jadi hati-hati, jangan masuk neraka loh kamu nanti. Jangan dong. Karena udah jelas Allah juga bilang orang kafir itu mau dikasih peringatan mau enggak, mereka nggak akan beriman. Apalagi udah makai gitu, cara kitanya nyolot. Makin nggak suka lagi lah. Kayak gitu. Nah, terus kalimat setelahnya, wahwal maksud diinzalihi.
Itulah maksud diturunkannya Al-Quran itu. La mujarrad tilawatih bila faham wala tadabbur. Jadi tujuannya diturunkan Al-Quran la mujarrad tilawati, artinya itu tidak hanya sekedar untuk ditilawah. Tilawah apa? Baca. Iya, bukan yang dibaca tanpa paham. Tujuannya Al-Quran itu diturunkan bukan hanya sekedar dibaca atau disuarakan ya, tanpa paham dan tanpa tadabbur. Justru kebalikannya, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadaburi, untuk dihadirkan hati dan untuk dipikirkan. Gitu. Oke? Itu sedikit pembukaan dan untuk menguatkan kita kenapa kita harus bertadabur. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Langsung aja kali ya. Oke, langsung aja ya. Ke surat Al-Fatihah. Kita langsung aja, kita buka bareng-bareng yuk surat Al-Fatihah di halaman pertama. Oh iya, aku nyaranin buat teman-teman semua kalau bisa beli Al-Quran yang cetakan Madinah. Ya. Contohnya kalau kita ini ada di Syamil Quran, kalau aku ya Syamil Quran. Aku cetakan ini ada Madinah bukan? Ini cetakan Madinah juga. Jadi maksudnya cetakan Madinah apa? Urutan si perhalamannya kayak gini. Atasnya apa, bawahnya apa gitu. Dan tulisannya juga bagus. Ya intinya gitu ya. Ini juga pokoknya gitu. Dan juga teman-teman siapin Quran terjemahan. Aku sih nyaranin Syamil Quran, terus kalau aku paling suka ini apa nih? Ini ada juga Cordoba yang Al-Hijr. Kalau aku ini Syamil Quran yang Cordova gitu ini deh. Buat ngafalin enak banget, soalnya setiap ayatnya di bawahnya ada artinya. Satu kata ada artinya. Itulah. Jadi memang Allah tuh menciptakan macam-macam manusia, macam-macam cenderungan. Ada yang suka ngafalinnya ini per kata, berarti Debanan suka tuh kayak gitu. Ada yang suka beneran bersih, nggak mau ada apa-apa, pokoknya pengen tulisan Arabnya doang, makanya suka yang Quran kecil banget tuh. Tahu ya, itu saku muat. Iya, saku muat. Dia sukanya itu kenapa? Dia nggak mau yang lain dulu, udah pokoknya hafalan gitu. Ada juga yang kayak gini, terjemahannya lengkap gitu. Untuk dipahamin, oh artinya apa sih? Macam-macam ya, gitu. Oke. Sekarang kita mulai ya, bismillah. Kalau udah nyiapin Quran terjemahan, dan kalau bisa yang cetakan Madinah, kenapa biar sama, dan juga tulisannya lebih bagus, kita mulai. Jadi nyaman dibaca. Aku dulu ya, berarti kita akan gantian ya. Aku 1, 2, kayak gitu ya, gantian per ayat. Dan juga artinya ntar kita baca, oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sempat kepikiran nggak sih kenapa dengan nama Allah? Artinya dengan nama Allah itu aku ngelakuin ini sekarang lillahi ta'ala, dengan nama Allah gitu. Untuk makanya apa-apa yang kita ngelakuin sesuatu dengan baca bismillah kan jadi nilainya ibadah ya. Tuh ada juga banyak dalil yang mengatakan mulai segala hal dengan bismillah gitu. Kenapa bismillah? Kadang ada yang bilang kenapa sih harus bismillah? Bismillah dengan nama Allah, kenapa harus dengan nama Allah gitu. Cuman kalau kita mikir gitu, dengan nama Allah artinya kita ngelakuin ini hanya mengingat Allah, dan yang kita lakukan juga lillahi ta'ala, bukan untuk manusia, bukan untuk dunia, tapi hanya untuk Allah semata. Oke, next. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apa yang kepikiran, Dek? Segala puji. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Puji itu apa berarti? Pujian. Nah, iya berarti segala pujian hanyalah milik Allah. Berarti ya manusia khususnya yang mana adalah ciptaan, dan siapapun itu semua ciptaan Allah, nggak usah berharap untuk dipuji ya. Tapi kenapa kalau misalnya kita dapat apa atau kayak bersyukur gitu bilangnya alhamdulillahirabbil alamin? Iya betul, karena kita dapat kesyukuran atau misalkan dapat sesuatu, bisa jadi ada orang kan muji tuh. Kita dapat ini misalkan dapat uang 5 juta. Alhamdulillah, makasih ya gitu. Iya. Jadi makasih ya, kamu baik banget gitu. Pertama, kita nggak minta untuk puji, dan kita juga
memuji manusia itu secukupnya, seala kadarnya aja. Karena kenapa? Pujian hanyalah milik Allah. Gitu. Jadi kita jangan berlebihan memuji orang dan makasih ya Tuhan. Jangan terlalu berlebihan. Yang penting kita minta makasih banyak aja, terima kasih. Dan juga kita hidup di dunia ini jangan mencari pujian, jangan mencari terima kasih. Banyak orang di dunia ini yang ngelakuin kalau misalkan nggak ada timbal balik dari orang, dia songong banget loh, nggak makasih tuh apa kayak gitu. Kenapa? Artinya karena segala pujian hanya milik Allah, ya kita juga lakukan hanya lillahi ta'ala, nggak minta untuk dipuji, nggak minta balasan, nggak minta apa. Karena segala puji hanyalah milik Allah. Iya. Udah bangun? Ada di bayi bangun barusan pengen ikutan baca Quran. Ya, ikutan baca Qurannya ya. Senyum. Oke, jadi itu alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah. Jadi manusia gak usah minta untuk dipuji, apalagi kalau nggak dipuji marah. Oke, next. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa tuh yang kepikiran dari yang Maha Pengasih? Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Itu kan berarti lanjutan dari segala puji bagi Allah ya? Kalau sih kepikiran yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pernah gak sih nemuin ada orang yang kayak Allah tuh gak sayang sama aku? Iya. Allah gak kasihan sama aku. Gini. Dia Allah gak sayang sama aku, Allah gak kasihan sama aku. Contoh misalkan ekonomi dia kurang, atau anak dia bermasalah, atau suami istri bermasalah, ini Allah gak sayang sama aku, Allah gak kasihan sama aku. Padahal ini sudah jelas banget, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Maha itu artinya yang memiliki, yang paling memiliki kasih sayang dan paling memiliki kasih dan sayang tadi ya. Artinya kalau misalkan kayak kita ngerasa kok Allah kayak nggak kasih, bukan Allahnya yang nggak penyayang, bukan Allahnya yang nggak mengasihi, bukan Allahnya yang nggak kasihan, tapi kitanya udah sesuai belum untuk dikasihi dan untuk disayangi oleh Allah gitu. Yang dikasihi dan disayangi Allah emang kayak gimana? Yang dikasihi dan disayangi Allah yang kayak gimana? Udah jelas dong. Allah itu cinta orang-orang yang sabar. Allah itu cinta orang-orang. Innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbul mutawakkilin, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta itu tadi banyak kali. Orang-orang yang Allah cintai adalah yang sabar, yang bertawakal, yang bertakwa. Artinya kita udah belum sabar, kita udah belum tawakal, kita udah belum bertakwa. Kalau ingin Allah kasihi, Allah sayangi. Kita nggak gitu aja, Allah itu udah sangat mengasihi, sangat menyayangi. Tapi ada orang kafir yang hidupnya baik-baik aja, itu gimana? Kayak kaya raya, semuanya ada. Nah, kalau itu ada di ayat lain. Nanti insya Allah kita akan ngelewatin ayat itu. Yang artinya, siapa yang melupakan aku, kata Allah, yang melupakan aku, yang melupakan untuk melakukan segala perintahku, la fatahna alaihim abwaaba kulli syai', akan kita bukakan semua pintunya. Lah kalau gitu berarti lupakan aja dong Allah. Ya, tapi ujungnya apa? Setelahnya, ayat setelahnya, iya dibukakan, tapi setelahnya neraka jahanam yang menanti. Wow, mengerikan. Pilihannya itu ada dua. Itu nanti ya di bahasan lain, tapi nggak apa-apa kita buka di sini. Pilihannya ada dua. Mau kita dapetin dunia khususnya, dibukakan semuanya itu dengan cara yang ini, atau dengan cara yang ini. Ada cara yang kedua, yaitu yang orang bertakwa. Sama, dibukakan juga segala pintunya, segala halnya. Gitu. Nah, hati-hati ya. Jadi jangan, kalau gitu kenapa kita gini-gini. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buktinya apa? Penyayangnya Allah. Orang-orang kafir, mereka udah beneran kafir, tetap mereka diberikan kehidupan, bisa hidup, bisa menghirup nafas. Itu kurang kasihan, kurang penyayangnya gimana? Bahkan kasihannya Allah, Maha Pengasihnya Allah itu bukan hanya kepada orang muslim, tapi kepada semuanya. Yang disayangi tentu orang-orang muslim, orang-orang beriman. Tapi kalau untuk dikasihi, makanya pernah ada gak sih nemuin kalian, kita semua ada orang yang non muslim, terus dia dalam kondisi terdesak nih, oh God, oh my God, gitu. Jadi oh God. Karena orang kafir emang punya agama, cuman bukan. Iya, tapi emang yang bisa mengabulkan permintaan dia siapa?
Ya, Emang mungkin dia seolah mintanya sama Yesus sama apa. Tapi sebenarnya yang mengabulkan itu bukan orang mereka patung semua. Yang mengabulkan adalah Allah. Ketika mereka terdesak, Allah kabulkan. Oh God, dia terdesak bla bla bla, dikabulkan. Itu artinya Allah Maha mengasihi. Allah ingin ngasih kesempatan untuk barangkali dia bisa taubat. Kenapa? Karena taubat atau karena hidayah itu dijemput, bukan tiba-tiba datang dari Allah. Bukan ditunggu. Kayak gitu. Oke, next. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, hari kiamat. Pemilik hari pembalasan. Jadi Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan atau hari kiamat. Artinya apa tuh? Pembalasan. Kalau dari kata-kata pembalasan biasanya kita keingetan apa? Ya dibalas. Balas ya. Balas dendam. Gua balas lu nanti. Ya. Ketika di kehidupan kita ada orang gua balas lu nanti. Ingat hati-hati, jangan ada balas-balas, karena yang Maha merajai pembalasan adalah Allah. Jadi kalau kita pengen ngebalas orang, udah cukup Allah aja ntar yang akan ngebalas. Gak usah repot-repot. Gak usah repot-repot kita gue balas lo apa lo. Karena itu bukan yang Allah inginin. Allah nggak suka orang-orang yang suka balas dendam, orang yang suka marahan, orang yang suka emosian, nggak suka. Hanya kenapa Allah tulis yang merajai hari pembalasan, ya cukup untuk balasan-balasan semua biarkan aku aja yang akan ngebalas. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Apa tuh dia yang kepikiran dia adik? Hanya kepada Engkaulah, ya berarti kita harusnya menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Kondisi manusia sekarang gimana? Justru ngandelin manusia. Iya, banyak gak sih yang minta tolong tuh beneran. Yang paling parahnya lagi minta tolong ke dukun. Padahal udah jelas nih, hanya kepada Engkau kita itu minta menyembah dan hanya kepada Engkau kita minta pertolongan. Dukun tuh kan bukan cuma sekedar manusia, bahkan di belakangnya kan ada jin. Ada jin, ada setan. Iya. Dan mereka tuh kan lebih rendah daripada kita. Ya, betul. Jauh banget. Jin itu sudah fitrahnya mereka itu Allah ciptakan, ya kita manusia di Allah ciptakan fi ahsani taqwim, paling sempurna. Artinya yang lain ada, kalau pengen tingkat-tingkatan ya, yang lain di bawah tingkatan kita. Tapi kenapa kita malah takut sama jin dan setan dan malah minta tolong lagi? Ada sesuatu nanti tuh. Wal'iyadzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Nah, oh iya, terus juga keingetan yang Betul. Kan hanya kepada Engkau kami menyembah. Baru betul. Ternyata emang kalau kita pengen minta tolong apa-apa, sebelum minta tolongnya harus kita lakukan menyembahnya dulu. Ngomong gitu? Iya. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kalau pengen minta tolong ya sembah dulu yang bener dong, gitu. Sholatnya udah gimana? Terus kewajiban-kewajiban kita berbakti sama orang tuanya gimana? Karena kan itu bukti kita menyembah kepada Allah. Bukti kita menyembah kepada Allah itu adalah kita melakukan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Itu menyembah kita kepada Allah itu kayak gitu. Selain ada ritualnya itu kan ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji, semua adalah ritual. Tapi menyembah kepada Allah adalah secara global adalah menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan. Nah, terus aku kepikiran nih, keingetan. Apa tuh? Baru-baru ini ada PPKM, ada pengumuman ya langsung dari Presiden Jokowi. PPKM darurat resmi 3 sampai 20 Juli. Apa tuh PPKM? Intinya ngasih tahu ke kita bahwa WFH 100%. Berarti benar-benar semua work from home 100% ya semuanya. Semua perusahaan. Dan tidak melayani dine in, nggak ngelayanin makan di tempat, jadi semuanya harus bungkus. Dan terakhir tidak ada pembelajaran offline. Mau ditutup tulisannya ya,
Artinya ntar semua mall akan ditutup. Emang sejak kapan sampai kapan? 3 sampai 20 Juli tulisannya. Kalau aku sih kepikiran pas dengan pengumuman ini. So, terus kita yang harus kita lakuin apa gitu? Kita ekonomi akan susah dan lain-lain bakal susah. Artinya kita pasti butuh pertolongan kan? Nah, dengan kondisi yang mendesak kita ini, kita kan pengen minta tolong. Nah, yang bisa kita lakukan agar Allah tolong adalah mumpung nanti semuanya adalah di rumah, work from home, ya kita maksimalin di menyembahnya kepada Allahnya. Jadi sebelum kita minta tolong dan agar Allah tolong, yuk kita maksimalin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di nanti waktu itu. Di waktu-waktu yang beneran kita tuh kayak di penjara gitu. Ya harus di rumah banget semuanya. Kita baca Al-Quran, udah kan mumpung lagi semuanya di rumah, baca Quran yuk sama-sama, terjemahannya lihat, ditadaburin kayak gitu. Dan juga mau ditutup semuanya, artinya semua akses kita akan dikhususkan di rumah aja sama Presiden Jokowi atau sama negara Republik Indonesia. Gitu. Jadi di ayat ini Masya Allah ya, sebelum kita minta tolong, sembah dulu. Sembah yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Tinggalin apa yang dilarang. Jangan malah pas di work from home semuanya di rumah malah maksiat. Iya, malah makin hancur itu. Iya, malah hancur. Katanya mau minta tolong, katanya ekonomi saya ini gimana kalau misalkan seperti ini gitu kan. Iya. Katanya pengen gitu ekonominya, tapi malah ngelakuin maksiat. Ya itu sama aja kayak kita pengen dapat sesuatu tapi kita sendiri yang ngalangin diri kita dari dapetinnya. Kayak kita minta uang, misal aku minta uang kamu, tapi aku malah minta uang dong, plak. Iya malah dikasih ya. Iya, malah nyakitin aku gitu, minta uang tapi malah nyakitin aku. Ya gimana, udah dikasih gitu. Jadi bukan gitu, justru orang yang sayang, orang yang cinta akan memberikan segala halnya, betul nggak? Tanpa diminta, tanpa kita minta. Sama Allah juga, kalau kita pengen dapat ya, buat Allah cinta sama kita, gimana caranya? Ya kita lakukan semua perintahnya, jauhin larangannya. Jangankan lakukan, suruh jauhin. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi berarti setelah menyembah, setelah memohon pertolongan, mintalah petunjuk yang lurus. Cara petunjuk yang lurus. Sama kayak kalau di dunia aja, kita patokan banget kan sama petunjuk-petunjuk jalan Google Maps, benar nggak? Kalau kita nggak lihat itu, kita nggak akan bisa nyampe. Nggak akan nyampe loh. Artinya jalan di dunia ini dan jalan kita mau ke surga itu banyak banget rintangannya. Jadi kalaupun kita udah tersesat, kayak misalkan kita mau dari Dago mau ke Cibiru, kalaupun kita tersesat ke Pasteur, ya kita minta tolong, ya Allah tolong tunjukin lagi dong jalan yang lurusnya kemana. Bukan ke Pasteur kalau mau ke Cibiru, atau mau bisa lewat Pasteur tapi nanti ke Tol Buah Batu. Itu kan itu Allah kita minta tunjukin, ya Allah kok saya udah kesini, gimana cara mau ke Cibiru? Ntar Allah tunjukin ke lewat Buah Batu, Tol Buah Batu kayak gitu. Intinya ya semua rintangan di dunia sangat banyak, dan itu sudah jelas dunia ini tempatnya ujian. Dan tempatnya banyak rintangan, maka ya kita terus minta Allah tunjukkan jalan yang lurus biar sampai ke surga, nggak melenceng ke neraka. Nauzubillah. Ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat padanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Mereka yang dimurkai adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam. Jadi kita minta Allah tunjukin ke jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, jalani siapa? Jalannya orang-orang soleh lah. Ya, orang-orang soleh, para sahabat, para Rasul. Jadi kita minta Allah tunjukin untuk ke jalan-jalan yang mereka lalui, yang Rasul lalui, yang para sahabat lalui. Kita ingin tunjukkan ke jalan sana, bukan jalan orang yang
dimurkai. Orang yang dimurkai itu yang benar menentang ajaran Islam, menjelek-jelekin Islam, bahkan menghina Islam. Dan bukan juga jalan yang orang-orang yang sesat. Orang yang sesat yang sengaja ngambil jalan selain Islam. Dia nggak menentang, dia nggak menentang. Tadi yang minta tolong ke dukun, minta tolong ke jin, apa tuh mantra-mantra segala macam, sesajen. Iya. Minta tolong ke pohon. Aneh-aneh dah pokoknya orang. Mungkin emang iya dia nggak menentang, dia bilang, saya Islam juga, bahkan dia bilang ya, saya Islam juga. Tapi dia malah atau minta tolong ke kuburannya orang soleh. Kan sama aja. Sama aja, nggak boleh. Karena minta tolong hanya kepada Allah. Iya, karena nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. Pak, ya emang benar. Kenapa kita harus jelas minta tolong Allah tunjukkan? Karena jalan di luar sana banyak orang-orang yang Allah murkai, yang nentang ajaran Islam. Kalau yang udah jelas sekarang nentang ajaran Islam ya ada orang Yahudi ya, Yahudi Israel gitu. Dan banyak lah. Yang akan disayangkan, yang nentang ajaran Islam ada orang Islam sendiri. Waduh. Siapa tuh? Adalah banyak ya di Indonesia. Bahkan ada yang viralnya dari nentang ajaran Islam. Ya, semoga kita nggak termasuk orang-orang kayak gitu. Iya, nggak termasuk. Karena apa? Allah murkai loh. Ya, jangan anggap ini bercanda doang. Orang-orang munafik juga dari dulu kalau misalkan ditanya kenapa gitu selalu bilang bercanda. Ada antara ayat Qur'annya ya kita baca. Ya orang-orang munafik itu kalau ditanya, kami cuma bercanda doang kok. Tapi Allah langsung jawab, mereka bukan bercanda, mereka benar-benar mengolok-ngoloknya dan bercanda, dan mereka menentang ajaran Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu untuk tadabbur kita Jumat hari ini. Jadi insya Allah setiap tadaburnya kita akan dari ain ke ain. Kenapa dari ain ke ain? Karena itu satu pembahasan. Jadi biar pembahasannya nggak ada yang kurang atau ada yang kelewat atau gimana. Ini tadi dari Bismillah sampai ayat 7 itu ada ain. Ada ain. Nah itu. Jadi ada ain. Jadi di Al-Quran itu ada ain. Ain, tahu huruf ain kan? Ain yang bukan gitu. Penyakit ain ya? Bukan penyakit ain. Ain. Kenapa ada istilah ain, ada wakaf, itu ada pembahasannya sendiri di tentang Al-Quran. Ain itu sedikit bocoran. Ain itu ruku. Artinya sudah bisa ruku. Jadi dari kita baca Al-Fatihah dan terus ada ayat-ayat pendek kan? Oh, ruku dalam sholat. Ruku dalam sholat. Jadi itu sudah bisa ruku. Artinya maksudnya apa? Karena kita sudah satu pembahasan dibahas, kita boleh ruku. Gitu. Jadi memang kalau kita baca surat ini misalkan. Ya, jadi baiknya dalam setiap sholat itu kita baca surat pendeknya adalah surat satu pembahasan. Jadi bukan yang satu ayat doang, bagusnya sih. Gitu. Bagusnya. Tapi karena kan kita terbatas ya hafalan, banyakin hafalannya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga apa yang udah kita bahas dan juga tadabbur kita Allah masukkan ke dalam hati kita juga. Amin. Karena kita udah berusaha untuk menghadirkan hati dalam dan juga memikirkan kayak tadi dari alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Maha Pengasih Maha Penyayang yang memiliki hari pembalasan Allah aja. Kita nggak usah ada balas dendam, balas nggak usah. Terus juga kita hanya menyembah kepada Allah. Kita hanya menyembah kepada Allah dan juga minta pertolongan hanya kepada Allah. Gitu. Dan jangan lupa minta jalan yang lurus, petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus, karena jalan di dunia itu beneran kayak kita lurus. Ada yang nyuruh sini, ada yang nyuruh sini. Wah, banyak. Dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan sesat. Itu ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bersama membaca doa. Baca Al-Quran. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Yuk kita istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oke, sampai berjumpa lagi di video tadabbur selanjutnya. Kita ikutin terus ya. Buat yang suka sama videonya dan juga pengen kita ikut bareng terus untuk tadabbur Al-Qur'annya, jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di like. Terus yang pengen nanya ataupun pengen request atau apa, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau pengen yang ayo ikutan tadabbur bareng, boleh di-share linknya. Oke, gitu aja. Makasih banyak. Semoga kita sehat selalu dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.